Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Ramadila akan menjelaskan tentang jenis bidang usaha jasa pada pertambangan. Klasifikasi bidang usaha jasa pertambangan ini diatur dalam lampiran 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar untuk mendapatkan izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. Bidang usaha jasa pertambangan ini meliputi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, jasa konstruksi, pengangkutan, lalu ada lingkungan pertambangan, reklamasi, lalu ada keselamatan pertambangan dan penambangan. Bidang usaha ini merupakan standar kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan mineral dan batu bara. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama pada bidang usaha jasa pertambangan. Bidang usaha jasa pertambangan yang pertama adalah penyelidikan umum. Penyelidikan umum ini merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Kegiatan usaha penyelidikan umum meliputi subbidang sebagai berikut. Yang pertama adalah survei tinjau, remote sensing, dan 3 adalah prospeksi. Yang kedua ada eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dan lalu kegiatan usaha eksplorasi ini meliputi beberapa subbidang yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada manajemen eksplorasi, kedua penentuan posisi, ketiga pemetaan topografi, lalu yang keempat ada pemetaan geologi, selanjutnya ada geokimia, lalu geofisika, survei bawah permukaan, geoteknik, lalu ada pemboran eksplorasi, lalu yang ke-10 ada percontohan eksplorasi, dan yang terakhir adalah perhitungan sumber daya dan cadangan. Lalu selanjutnya ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci. Lalu seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan yang termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Kegiatan usaha studi kelayakan meliputi subbidang sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan atau UKL-UPL, dan penyusunan studi kelayakan. Selanjutnya ada konstruksi pertambangan. Konstruksi pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan termasuk pengendalian dampak lingkungan. Kegiatan usaha konstruksi pertambangan meliputi subbidang sebagai berikut. Yang pertama ada penerawangan atau tunneling, yang kedua ada penyemenan tambang bawah tanah, lalu ada penyanggaan tambang bawah tanah, safe sinking, selanjutnya sistem penerangan tambang bawah tanah, yang keenam ada alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah, ketujuh ada pemboran dan peledakan, kedelapan ada fasilitas perbengkelan, selanjutnya ada komisioning tambang, ke-10 ada ventilasi tambang, selanjutnya ada fasilitas pengolahan, fasilitas pemurnian, jalan pertambangan, jembatan, pelabuhan, gudang bahan peledak, fasilitas penimbunan bahan bakar cair, sistem penyairan, lalu ada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, kolam pengendap, lalu ada tailing storage facility atau TSF, lalu ada geoteknik. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan pengangkutan. Kegiatan pengangkutan ini merupakan kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan
dan atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Kegiatan usaha pengangkutan ini meliputi dari berbagai subbidang yang terdiri atas menggunakan truk, menggunakan lori, terus yang ketiga ada menggunakan ban berjalan atau belt conveyor, lalu keempat menggunakan tongkang, menggunakan pipa, dan menggunakan lift. Lalu ada lingkungan pertambangan. Kegiatan usaha lingkungan pertambangan meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait kualitas air, udara, pengelolaan tanah, upaya pengendalian erosi dan sedimentasi, termasuk menilai persyaratan hukum pelaku usaha terkait lingkungan pertambangan. Kegiatan usaha lingkungan pertambangan ini meliputi berbagai subbidang yang terdiri dari pemantauan lingkungan, survei RKL atau RPL, lalu ada pengelolaan air asam tambang, keempat ada audit lingkungan pertambangan, dan yang terakhir ada pengendalian erosi. Lalu ada kegiatan yang bernama reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang ini adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Kegiatan usaha reklamasi dan pasca tambang meliputi berbagai subbidang yang terdiri atas penyiapan dan penataan lahan, penebaran tanah pucuk atau topsoil, lalu ada pembongkaran fasilitas, pembibitan, penanaman, dan perawatan. Lalu yang terakhir terdapat pada kegiatan penambangan. Kegiatan usaha penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. Kegiatan usaha penambangan ini meliputi berbagai bidang yang terdiri dari pembukaan lahan, pemberian atau pembongkaran tanah, atau batuan penutup dengan didahului peledakan. Lalu yang ketiga, pemberian atau pembongkaran tanah atau batuan penutup tanpa didahului peledakan. Lalu yang keempat ada pengupasan, pemuatan, dan pemindahan tanah atau batuan penutup. Selanjutnya ada penggalian mineral atau mineral gating. Yang keenam ada penggalian batu bara. Dan yang terakhir ada penggalian, pemindahan, dan atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan.